Halo Kristubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Berawal dari rasa ingin tahunya, gak sedikit orang melakukan eksperimen untuk mencari sebuah jawaban. Begitupun dengan orang-orang ini. Nah, berikut ini ada beberapa eksperimen yang dilakukan untuk mencari sebuah perbedaan. Tapi sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Eksperimen yang dilakukan seorang YouTuber dengan nama channel Emil R terlihat menggunakan bahan yang sederhana, yakni sisa nasi yang dimakannya. Sebelum melakukan percobaannya, pria ini meletakkan nasi yang sudah matang ke dalam 3 wadah yang berbeda. Masing-masing wadah pun diberi tanda, di mana ada kata love, hate, dan ignore. Masing-masing tanda ini punya arti tersendiri. Jika love, maka si pria akan berbicara tentang hal yang indah dan kata cinta kepada wadah itu. Jika hate, maka si pria akan berbicara kasar atau memaki. Dan ignore, si pria akan mengabaikan wadah tersebut. Kira-kira si pria ini ingin membuktikan hal tentang apa ya? Setelah kurang lebih 2 bulan melakukan eksperimen, nasi yang berada di masing-masing wadah pun mulai terlihat mengalami perubahan yang berbeda satu sama lain. Mulai dari wadah nasi yang bertuliskan love, kondisi nasi ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hanya saja warnanya berubah menjadi lebih kuning. Sedangkan wadah bertuliskan hate terlihat jika nasi di dalam toples itu mengalami pembusukan. Terlihat jelas ada jamur menghiasi nasi yang cukup banyak. Dan yang terakhir, kondisi nasi di dalam wadah ignore juga mengalami pembusukan namun tidak terlalu banyak. Nggak berbeda jauh dengan eksperimen yang pertama. Percobaan yang kedua ini juga ada seorang pria dengan nama channel John Vincent melakukan hal yang serupa. Namun hanya terdapat 2 toples saja yang ia gunakan, yakni love dan hate. Percobaan yang dilakukan selama 13 hari ini pun hasilnya kurang lebih sama persis dengan eksperimen yang pertama, di mana nasi di dalam toples love tidak mengalami perubahan, sedangkan nasi di dalam wadah hate mengalami pembusukan dan munculnya jamur pada nasi. Setelah melihat eksperimen ini, dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai manusia sebenarnya memiliki kekuatan super, yakni kekuatan pikiran dan kekuatan perkataan. Tanpa disadari, dengan kekuatan itu, manusia dapat merubah segala sesuatu di sekitarnya. Gak terkecuali si nasi itu. Nasi aja bisa mengalami perubahan setelah mendapat perlakuan dari manusia, apalagi sesama makhluk hidup lain ya. Kalian tahu nggak, yang punya sifat cemburu bukan hanya manusia, tetapi juga binatang, salah satunya monyet. Banyak yang percaya binatang primata ini memiliki tingkat kecerdasan yang hampir mirip seperti manusia. Nggak hanya kecerdasannya saja, tetapi sifatnya juga. Nih, kayak video eksperimen satu ini. Di sini terlihat ada seorang perempuan dengan 2 monyet yang di dalam kandang. Monyet yang di sebelah kanan diberikan makanan berupa anggur, sedangkan monyet yang di sebelah kiri berupa mentimun. Harusnya sih nggak ada masalah, kan sama-sama diberi makan ya. Nggak taunya monyet yang di sebelah kiri terlihat marah dan mengamuk karena dirinya hanya diberikan makanan berupa mentimun, sedangkan temennya buah anggur. The other one sees that. He gives a rock to us now, gets again cucumber. Berkali-kali si monyet ini terlihat memukul meja dan dinding sambil melempar timun karena dirinya merasa iri tidak bisa memakan buah anggur. Monyet aja bisa tahu makanan enak yang mana. Ya mungkin sama lah kayak cewek. Mereka tahu bedanya mana Honda Beat sama Honda Jazz, ya nggak? Pasti banyak dari Kristubers tahu dong sama salah satu jenis minuman bersoda, yakni Coca-Cola ini. Dan tahu nggak, Coca-Cola itu punya banyak varian, mulai dari original sampai zero sugar. Klaimnya sih, kedua jenis Coca-Cola ini nggak punya perbedaan dari segi rasa, tetapi kandungan gula di dalamnya. Penasaran nggak? Kira-kira betul atau enggak ya? Nah, kita lihat dulu video satu ini. Di sini terlihat ada seseorang yang sedang memasak Coca-Cola. Yang pertama, Coca-Cola original atau yang biasa. Di sini terlihat Coca-Cola mulai mendidih, kadar air pada Coca-Cola perlahan mulai hilang, dan terlihat hanya larutan gula yang mengental. Berbeda dengan Coca-Cola Zero Sugar, saat dimasak hingga mendidih, Coca-Cola ini justru mulai menyusup dan perlahan habis.
Menurut Mimin sih ini udah ngebuktiin kalau Coca-Cola Zero Sugar bener-bener nggak ada kandungan gulanya. Jadi ya lumayan aman lah buat yang mau coba diet tapi tetap mau minum Coca-Cola. Ini bukan endorse ya. Akun YouTube dengan nama Kang Star terlihat melakukan eksperimen pada kedua tumbuhan biji mericanya. Awalnya terlihat kedua tanaman itu memiliki ukuran dan usia yang sama di dalam pot tanah. Setelah itu, pria ini pun memasukkan salah satu tanaman kecilnya ke dalam wadah hidroponik yang telah diisi air yang bernutrisi. Setelah 3 minggu pertama, kedua tanaman tersebut tumbuh cukup jauh berbeda. Di sini terlihat tanaman hidroponik tumbuh besar dan lebat lebih cepat dibanding tanaman satunya yang hanya ditanam di dalam pot tanah. Hal ini dikarenakan tanaman hidroponik mendapat nutrisi jauh lebih banyak dan optimal dibanding tanaman konvensional. Nutrisi yang terkandung dalam air pada sistem hidroponik lebih mudah diserap oleh akar tanaman. Alhasil tanaman pun bisa tumbuh lebih cepat dan subur. Jadi gimana? Kalian minat jadi petani hidroponik nggak? Siapa nih di antara Crash Troopers yang merasa heran kenapa tanaman di rumah nggak kunjung tumbuh? Mungkin video ini bisa membantu kalian. Diambil dari akun Bright Green Thumb. Di sini, YouTuber ini memperlihatkan kondisi tanaman yang tumbuh berbeda. Ia pun menjelaskan, tanaman yang terlihat subur dan tinggi ini merupakan hasil bercocok tanam yang optimal. Karena tidak hanya menyiraminya dengan air, tapi ia juga memberi pupuk pada tanaman ini. Kondisi tanaman di sebelahnya justru sangat berbeda jauh. Walaupun sama-sama dirawat selama 62 hari, tapi tanaman ini justru terlihat kerdil dan lamban pertumbuhannya. Hal ini dikarenakan ia hanya memberikannya air saja. Asal tahu aja nih, pupuk ternyata punya peranan penting untuk tanaman. Karena pupuk merupakan sumber nutrisi dan makanan bagi tanaman, sehingga sangat mempengaruhi tanaman mulai dari pertumbuhannya, kesuburannya, sampai hasil produksi si tanaman. Gimana? Paham nggak? Buat kalian yang suka banget berkebun, pasti tahu ya teh kompos. Nah, buat yang belum tahu, teh kompos ini bukan jenis teh yang dapat diminum. Emang sih, secara pembuatan dan bentuknya mirip minuman teh, tapi ini merupakan salah satu sumber nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Mau tahu kayak gimana manfaatnya? Coba lihat video ini. Seorang pria di dalam video yang diambil dari Teaming with Nature sedang memperlihatkan kondisi kedua tanaman tomatnya. Sangat terlihat jelas, kedua tanaman ini tumbuh berbeda. Yang satu tumbuh sedikit dan yang lainnya terlihat subur dan tinggi. Rupanya hal ini dikarenakan dirinya rutin memberi teh kompos pada salah satu tanaman tomat, sehingga bisa tumbuh subur dan daunnya tidak banyak yang layu. Sedangkan tanaman lainnya hanya diberikan air secara rutin. Rupanya, teh kompos menjadi salah satu faktor terpenting karena bisa meningkatkan kesehatan tanaman dengan cara menekan berkembangnya mikroba jahat, memberi larutan nutrisi yang mudah diserap, dan juga memperbaiki struktur tanah. Kalau yang satu ini ada eksperimen yang dilakukan seorang ibu terhadap anak-anaknya. Si ibu sengaja memanggil anak-anak untuk duduk dan makan camilan dari piring yang sudah disediakan dan ditutup. Namun ternyata hanya ada satu piring saja yang diisi camilan. Reaksi yang diperlihatkan anak-anak pun beraneka ragam. Mulai dari yang cuek, tidak ingin berbagi kepada teman atau saudaranya itu, ada juga yang berebutan, dan ada pula yang membaginya sama rata kepada anak yang di sampingnya. Dunia ini memang lebih indah ya jika berbagi. Ya kalau video ini bermanfaat, boleh dong bagikan video ini ke teman-teman kalian. Oke? No, we're not. Oh, but I'm not telling Mama the whole thing. You understand? Where did the others go? What if we are like the others?